Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya sendiri untuk pemenuhan tugas ke-10 dalam mata kuliah manajemen perawatan. Sebelum materi dijelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andreas Rahmat, NPM 22100125, kelas 6A, Teknik Industri. Baik, pada kali ini presentasi yang akan dibahas mengenai RCM, Implementation Made Simple, epilog gue. Tujuan pembelajaran bab 10, membahas proses implementasi RCM secara menyeluruh, terutama dari sudut pandang praktikal execution di lapangan. Tujuan utamanya adalah memandu pembaca untuk melaksanakan langkah demi langkah RCM secara sistematis dari awal hingga tahap perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Definisi RCM atau Reliability Centered Maintenance. Reliability Centered Maintenance atau RCM adalah proses sistematik untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk memastikan suatu aset fisik dapat terus melaksanakan fungsinya dalam konteks operasional yang diinginkan. RCM berfokus pada keandalan fungsi peralatan, bukan hanya pada perbaikannya. Pendekatan ini mempertimbangkan konsekuensi kegagalan dan pentingnya fungsi, bukan sekedar jenis peralatan. Kenapa RCM dibutuhkan? RCM dibutuhkan karena, pertama, biaya pemeliharaan yang meningkat tidak selalu menghasilkan peningkatan keandalan. Yang kedua, banyak peralatan modern tidak menunjukkan pola kegagalan klasik atau wear out. Yang ketiga, pendekatan tradisional atau preventive time-based seringkali tidak efisien atau tidak efektif. Yang keempat, keselamatan, lingkungan, dan keberlangsungan operasional sangat tergantung pada pemeliharaan yang tepat sasaran. RCM memberikan pendekatan yang berbasis resiko dan fungsi untuk memastikan kegiatan maintenance benar-benar diperlukan dan bernilai. Konsep utama dalam implementasi RCM, fokus pada fungsi, bukan hanya komponen. Analisis kegagalan, identifikasi bagaimana dan mengapa kegagalan terjadi. Yang ketiga, evaluasi konsekuensi. Apa dampak dari kegagalan terhadap operasi, keselamatan, dan biaya? Yang keempat, pemilihan strategi pemeliharaan yang tepat. Apakah inspeksi, penggantian, redesign, atau no schedule maintenance? Yang kelima, penggunaan metode seperti FMEA atau FMCA untuk menilai prioritas dan tindakan. Terakhir, keterlibatan lintas fungsi, engineering, operator, teknisi, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi RCM. Langkah pertama, identifikasi peralatan kritis. Menentukan komponen atau sistem yang paling penting bagi kelangsungan operasional, keselamatan, atau lingkungan. Biasanya ditentukan dengan Risk Priority Number atau RPN atau analisis konsekuensi kegagalan. Contoh, pompa pendingin reaktor, sistem rem pesawat, atau kompresor utama di pabrik gas. Langkah kedua, pengumpulan data historis. Mengumpulkan data kinerja dan kegagalan masa lalu dari peralatan kritis tersebut. Data yang dikumpulkan bisa berupa, pertama, waktu antar kegagalan atau MTBF. Yang kedua, durasi downtime. Yang ketiga, biaya perbaikan. Yang keempat, history maintenance sebelumnya. Sumber data, CMMS, logsheet teknisi, laporan inspeksi, dan vendor manual. Langkah ketiga, pembentukan tim RCM. Membentuk tim lintas fungsi atau multidisiplin yang akan melakukan analisis RCM. Anggota tim idealnya terdiri dari, pertama, engineer proses dan maintenance. Yang kedua, operator atau pengguna peralatan. Yang ketiga, supervisor produksi. Yang keempat, perwakilan QA atau K3 jika diperlukan. Tim ini bertugas mengidentifikasi fungsi, mode kegagalan, dan penanganan terbaik.
Langkah keempat, pelatihan tim RCM. Sebelum analisis dimulai, tim perlu diberi pelatihan dasar. Materi pelatihan berupa prinsip dasar RCM, teknik analisis kegagalan FMEA atau FMECA, konsep hidden failure atau round to failure, dan terakhir penggunaan tools seperti worksheet, COFA, Logic Tree. Tujuannya agar semua anggota berbahasa sama dan memahami kerangka analisis. Langkah kelima, RCM analisis, FMEA atau FMECA. Proses utama dalam RCM yaitu menganalisis, pertama, fungsi dan kegagalan fungsi tiap komponen. Kedua, mode kegagalan, failure mode, dan efeknya terhadap sistem. Yang ketiga, criticality, seberapa besar dampaknya terhadap keselamatan, operasi, biaya. Dan terakhir, gunakan metode FMEA, failure mode and effect analysis, dan yang kedua FMECA jika ingin memasukkan severity, occurrence, dan detectability. Selanjutnya langkah yang keenam, menentukan task maintenance. Setelah memahami bagaimana dan mengapa komponen gagal, langkah berikutnya adalah memilih strategi pemeliharaan terbaik. Pilihan task, condition based maintenance atau CBM, getaran, suhu, oil analysis. Kedua, time based maintenance, penggantian rutin. Ketiga, failure finding, pengujian sistem tersembunyi. Dan terakhir, run to failure, jika konsekuensi rendah dan biaya perawatan lebih mahal. Pastikan task tersebut feasible, efektif, dan ekonomis. Langkah ketujuh, kaji ulang dan validasi. Meninjau hasil analisis dan task yang diusulkan untuk memastikan semuanya masuk akal secara teknis dan praktis. Yang kedua, didukung oleh bukti historis dan keahlian lokal, tidak mengulang task yang tidak efektif, dan terakhir disetujui oleh semua pemangku kepentingan, engineering, maintenance, dan produksi. Langkah ke-8, implementasi task. Task yang telah disetujui kemudian dimasukkan ke dalam sistem pemeliharaan, CMMS atau jadwal manual. Pertama, buat shop dan job plan jika belum tersedia. Kedua, jadwalkan task berdasarkan frekuensi optimal. Terakhir, tetapkan teknisi dan instruksi kerja yang jelas. Langkah ke-9, review dan audit periodik. Melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program RCM. Pertama, lihat apakah task berhasil mencegah kegagalan. Kedua, evaluasi apakah frekuensinya terlalu sering atau jarang. Tiga, lakukan root cause analysis jika kegagalan tetap terjadi. Keempat, sesuaikan task jika ada perubahan, proses peralatan, atau kondisi kerja. Langkah ke-10, continuous improvement. RCM adalah program hidup, living program. Perlu diperbarui dengan pertama, feedback teknisi lapangan, kedua, data performa terbaru, ketiga, perubahan desain atau proses, dan terakhir, masukan dari vendor atau audit eksternal. RCM bukan program satu kali, tapi siklus yang terus berkembang. Tantangan umum implementasi RCM. Implementasi RCM menghadapi banyak hambatan, terutama pada organisasi yang belum siap secara budaya, struktur, dan komitmen. Pertama, kurangnya pemahaman konsep dasar. Banyak tim hanya menjelaskan proses formalitas tanpa memahami nilai dan esensi RCM. Hal ini menyebabkan kegagalan atau hasil yang tidak maksimal. Yang kedua, kompleksitas administratif. Proses yang terlalu birokratis seperti pembentukan komite, fasilitator, sertifikasi, dan penggunaan istilah teknis berlebihan justru memperlambat proses. Resistensi dari staf operasional dan manajemen menengah. Perubahan paradigma dari perawatan tradisional ke RCM seringkali ditentang karena dianggap menambah beban. Yang keempat, data tidak tersedia. Analisis RCM sangat tergantung pada histori kegagalan dan perawatan, yang kadang tidak tersedia atau tidak terdokumentasi. Terakhir, keterbatasan waktu dan sumber daya.
Tim pemeliharaan seringkali sudah sibuk dengan pekerjaan reaktif dan tidak punya waktu untuk menganalisis RCM. Solusi terhadap hambatan organisasi. Solusi yang direkomendasikan oleh Neil Blum dan praktik industri antara lain. Pertama, mulai dari peralatan paling kritis. Dengan menunjukkan manfaat nyata pada peralatan vital akan lebih mudah mendapatkan dukungan lanjutan. Kedua, sosialisasi dan pelatihan lintas departemen. Agar semua tim engineering, maintenance, operasi, dan manajemen memahami dan mendukung proses. Ketiga, gunakan pendekatan sederhana. Tidak semua analisis harus rumit. Prinsip COVA, Consequence of Failure Analysis, bisa digunakan sebagai dasar utama. Gunakan data CMMS dan pengamatan teknisi untuk melengkapi kekurangan histori. Terakhir, libatkan tim secara kolaboratif, bukan hanya top-down. Peran manajemen dalam suksesnya program. Manajemen memiliki peran sentral antara lain, pertama, menyediakan dukungan anggaran dan sumber daya untuk pelatihan dan implementasi. Kedua, menghapus hambatan organisasi seperti resistensi budaya atau konflik antar departemen. Ketiga, mengintegrasikan RCM ke strategi perusahaan sebagai bagian dari kebijakan reliability dan keselamatan kerja. Terakhir, memastikan keberlanjutan program dan tidak berhenti di fase analisis. Studi kasus singkat implementasi RCM. Salah satu studi kasus pada industri kelistrikan. Kondisi awal, biaya perawatan tinggi, namun sering terjadi shutdown mendadak. Langkah RCM mengidentifikasi komponen kritis dan konsekuensi kegagalannya menggunakan COVA. Hasil, terdapat pengurangan 35% downtime dan 20% penghematan biaya operasional dalam 18 bulan. RCM sebagai proses dinamis. RCM bukan sekali jalan, melainkan harus menjadi program hidup. Pertama, setiap data kegagalan baru harus dimasukkan dalam evaluasi ulang. Kedua, perubahan proses, desain, dan operasi harus mendorong update pada analisis RCM. Terakhir, RCM Living Program meliputi audit PM, evaluasi CM, input vendor, perubahan desain, dan sebagainya. Mengukur keberhasilan implementasi RCM. Beberapa indikator keberhasilan. Pertama, penurunan jumlah CM, corrective maintenance, tak terencana. Kedua, waktu rata-rata antara kegagalan meningkat, MTBF. Ketiga, PM backlog dan CM backlog berkurang. Keempat, penurunan unplanned downtime dan biaya maintenance per unit produksi. Terakhir, meningkatnya tingkat keandalan peralatan, availability dan reliability. Integrasi RCM ke dalam CMMS. RCM menghasilkan data, task list, interval PM, jenis perawatan yang harus diinput ke CMMS. CMMS digunakan untuk melacak histori, jadwal PM, serta menganalisis efektivitas task. Dengan CMMS, semua aktivitas bisa didokumentasi dan dimonitor tren keandalannya. Kolaborasi antara tim teknik dan operasi. RCM bukan hanya proyek tim engineering, namun hasilnya harus diterapkan oleh tim operasi dan maintenance. Operator mengetahui behavior mesin sehari-hari, teknisi tahu akar masalah teknis. Kolaborasi efektif akan menghasilkan analisis kegagalan yang lebih akurat dan task yang lebih aplikatif. Pengaruh terhadap cost maintenance. Implementasi RCM berdampak positif terhadap biaya jangka panjang. Biaya maintenance relatif menurun, fokus pada komponen yang betul-betul membutuhkan perhatian, mengurangi PM yang tidak berdampak. ROI biasanya terlihat dalam 12-24 bulan tergantung kompleksitas dan konsistensi pelaksanaan. Best practice dari industri. Mulai dari pilot proyek kecil, misalnya satu sistem utama, pompa utama, sistem pendingin, dan lain-lain. Gunakan template COVA dan logic tree sederhana. Dokumentasikan semua hasil dalam format CMMS atau spreadsheet. Review dan revisi secara berkala. Lakukan pelatihan rutin dan sharing session antar tim. Kesimpulan utama chapter 10, RCM adalah transformasi budaya organisasi, bukan sekedar metode teknis. Keberhasilan RCM tergantung pada pemahaman yang benar, dukungan manajemen, dan keterlibatan semua pihak. RCM harus hidup dan terus dikembangkan sesuai kondisi nyata di lapangan.
Manfaat nyata dari implementasi RCM. Pertama, keandalan sistem meningkat. Kedua, biaya pemeliharaan menurun. Ketiga, proaktif dalam menghadapi resiko kegagalan. Keempat, meningkatkan keselamatan kerja dan kepercayaan operator. Dan terakhir, pemanfaatan tenaga kerja dan material yang lebih efisien. Perbandingan RCM dan preventive maintenance tradisional. Aspek basis RCM, resiko kegagalan dan konsekuensinya. Preventive maintenance tradisional, jadwal waktu atau jam kerja. Yang kedua, aspek pendekatan. RCM, data driven dan analisis fungsional. Preventive maintenance tradisional, pengalaman masa lalu atau vendor manual. Aspek yang ketiga, fokus. RCM, efektivitas dan efisiensi. PM tradisional, kepatuhan terhadap jadwal. Aspek yang keempat, dampak pada biaya. RCM, hemat jangka panjang. PM tradisional bisa boros dan tidak efektif. Terakhir, aspek tindakan terhadap resiko. RCM terukur dan disesuaikan per fungsi. PM tradisional tidak selalu mempertimbangkan resiko kegagalan. Demikian presentasi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.